Beberapa kali kan ada yang tanya, murah mana sih tinggal di Malaysia dan di Indonesia? Assalamualaikum Indonesia dan Malaysia. Tak semua orang berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Tetapi, aku sebagai seorang anak kampung, berani mengambil keputusan besar untuk mencari rezeki di negara Malaysia. Banyak yang meremehkan, gaji kerja di Malaysia itu kan tidak besar seperti TKI di Korea, seperti TKI di Jepang, seperti TKI di Taiwan. Tapi sebenarnya semuanya memiliki sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing sahabatku semua. Saya sudah cukup lama bekerja di Malaysia dan pengalaman saya, meskipun banyak orang yang meremehkan, banyak yang bilang gaji di Malaysia setara di Jakarta, padahal juga nggak seperti itu. Gaji di Malaysia sekarang itu rata-rata sudah 1.700 ringgit untuk basicnya ya. Dan beda jauh dengan di Jakarta, yang dimana di Jakarta itu UMR-nya 5 juta. Itu pun tidak semuanya orang bisa mendapat gaji 5 juta. Apalagi ditambah sekarang untuk mencari lowongan pekerjaan di tempat kita di Indonesia itu juga tidak mudah kalau ingin mendapat gaji 3 juta. Dan setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Beda jauh dengan di Malaysia. Lalu bagaimana kehidupan orang Indonesia yang berada di Malaysia? Kira-kira hidup di Malaysia itu mahal atau murah? Hingga inilah kisah seputar TKI yang bekerja di Malaysia yang kadang-kadang sering diremehkan oleh netizen, sering dibuat bahan berita yang tidak sesuai fakta, namun pada kenyataannya berbeda cerita dari pengalaman orang-orang yang bekerja di Malaysia. Orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Maksud saya seperti itu. Pengalaman mereka seperti apa saja. Orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia, seperti apa mereka mengungkapkan cerita kehidupannya selama berada di Malaysia. Langsung kita simak reaction videonya bersama-sama. Biar kita tidak timbul salah paham, video ini sebagai bentuk informasi untuk sahabatku semua. Beberapa kali kan ada yang tanya, murah mana sih tinggal di Malaysia dan di Indonesia? Gimana biaya hidupnya? Jom ikut aku belanja di salah satu supermarket di Malaysia. Telur di sini butiran, untuk 30 butirnya grade B itu 10 ringgit. Minyak 5 kilo 28 ringgit, beras 5 kilo 20 ringgit, ayam potong 1 kilo 8 ringgit, dan berbagai protein ikan kurang lebih sama juga dengan Indonesia. Hop, tapi tunggu dulu. Untuk sektor jasa di Malaysia itu tergolong lebih mahal. Contohnya seperti iklan yang aku lihat di sini. Ya, pijat undang ke rumah itu 200 ringgit atau 800 ribu. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin cukup dengan 200 ribu atau sekitar 30 ringgit aja. Kita ngafe atau beli makan di luar itu cenderung lebih mahal daripada harga-harga di Indonesia. Tapi ini inline karena memang gaji di Malaysia itu lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kesimpulannya menurut aku hidup di Malaysia itu murah, tapi gaya hidupnya yang mahal. Kalau kita berkaca dari financial planning, yang mana gaji kita dibagi menjadi 3, yaitu konsumsi, playing, dan juga investasi, maka orang Indonesia yang pindah bekerja dan tinggal di Malaysia seharusnya bisa saving lebih banyak, karena dengan harga barang pokok yang sama, pos konsumsi akan memakan sedikit persentase daripada keseluruhan gajinya. Tapi jika tidak bisa menekan playingnya, maka ya investasinya pun juga tidak akan bertambah. Bagaimana menurut kalian? See you next video! Privilege International Student di Malaysia. Emang ada? Of course ada dong. Before that, kenalin aku Hani, International Master Student di Malaysia. As international student yang kemana-mana selalu naik transport umum, kayak bus, MRT, LRT, or monorail, tentu aku sangat bersyukur karena kerajaan Malaysia udah ngasih diskon 50% untuk para international student yang punya kartu sakti ini. So, the privilege is concession card for student yang bisa kamu apply secara gratis di myrapidkl.com.my. Untuk apply kartu ini yang kamu butuhin cuman pasport, pas foto, dan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari kampus kamu. Ini dia bentuk kartunya. Buruan, kapan lagi bisa naik bus cuman 50 sen dan dari UPM ke Ampang Park cuman 2 ringgit. Gimana, seru kan kuliah di Malaysia? Kapan-kapan lagi. Bye-bye. Sekarang aku mau jawab pertanyaan yang pernah kalian tanya di video aku yang ini. Banyak banget yang tanya tutorialnya gimana dan caranya apa, syaratnya apa aja. Sebenarnya bikin bank di Malaysia tuh susah banget guys. Emang aku tuh bikin bank dari company aku ini.
Tapi tenang aja, aku punya satu cara buat kalian yang masih pengen punya tabungan atau simpanan di sini, tapi dengan syarat yang mudah banget. Kalian tinggal download aplikasi Touch and Go e-wallet di Play Store atau Apple Store yang ada di handphone kalian. Kenapa aku suruh kalian download aplikasi Touch and Go e-wallet? Karena aplikasi Touch and Go e-wallet tuh punya visa kayak gini. Kalian bisa ambil duit cash dan bisa pakai kayak ATM biasanya gitu loh guys. Aku mau kasih lihat ke kalian gimana cara aku ambil uang. Ini aku ambil uang di kilang aku ya. Masuk. Oh, ternyata di kilangnya pun juga ada ATM kayak ya? ATM biasanya. Aku mau ambil uang simpanan. Yap. Uangnya udah keluar. Selain itu, kalau kalian pakai aplikasi Touch and Go e-wallet, kalian tuh bisa nerima gaji langsung masuk ke duit now salary kalian yang ada di aplikasi Touch and Go. Sama sekalian aku mau jawab pertanyaan, kalau aku bikin VT di kilang, apakah makanan di kilang aku tuh gratis, baik di vending machine ataupun di kantin. Jadi semua makanan di sini tuh kita harus bayar ya guys, semua tuh harus dibeli. Istirahat pertama, tadi aku ke kantin, makanan di kantin tuh emang banyak banget variannya, bergizi. Untuk pembayaran di kantin aku pakai scan QR dari aplikasi Touch and Go. Caranya juga gampang banget, tinggal buka aplikasi Touch and Go, ketik gambar scan QR yang ada di bawah, terus arahin kamera ke kodenya itu, dan kalian ketik mau bayar berapa. Dan untuk istirahat kedua ini, aku mau beli jajanan di vending machine di rest area sini. Vending machine-nya tuh banyak banget jajanan, tapi kali ini aku mau beli sosis aja. Pembayaran aku kali ini mau pakai Visa Card ini. Ini dia. Serba canggih, serba auto. Dan tinggal tapin ke sini aja kartunya, udah kebayar deh. Ini dia jajanan aku. Itulah beberapa fasilitas. Jadi kalian nggak usah bingung lagi, tinggal download aplikasi Touch and Go e-wallet Pekerja kilang di Malaysia atau Play Store yang ada di handphone kalian. Semoga membantu. Bye bye. Setelah jadi TKI di Malaysia, aku belajar beberapa hal penting ini. Kerja keras itu penting, tapi kerja legal jauh lebih penting. Setuju, Uang Mbak. bisa dicari, tapi kesehatan dan keluarga nggak akan tergantikan. Nggak semua majikan itu jahat, tapi kamu juga harus tahu hak dan kewajiban kamu apa saja. Jangan cuma cari gaji, tapi cari juga rasa aman. Betul sekali, setuju. Kayak nanya, kerjaan TKI di Malaysia itu ngapain sih? Jawabannya macem-macem. Ada yang kerja di restoran, jaga lansia, kerja pabrik, atau ada juga yang jadi cleaning service. Gaji tergantung kontrak, jenis kerjaan, juga majikan. Tapi satu hal yang pasti, yang legal hidupnya jauh lebih aman. Mau tanya Setuju. lebih detail? Drop pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Kata bahasa Malaysia yang bikin aku shock waktu pertama kali datang ke sini. Yang pertama Bikin itu shock. ada Apa, pemadam. Aku pikir pemadam itu maksudnya untuk memadamkan api ya, alat untuk memadamkan api. Tapi ternyata pemadam itu artinya penghapus kalau dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada kata lapo. Nah, awal mula aku dengar perkataan lapo itu aku pikir mereka mau ngelaporin sesuatu atau apa gitu. Lucu sih, unik. Yang ketiga itu ada perkataan lepa. Lepa ini kalau aku artikan dalam bahasa Palembang ya, kayak menampar orang gitu. Tapi ternyata lepa di sini itu maksudnya nongkrong bahasa Indonesianya. Nah, ini ada yang selanjutnya, perkataan sikat. Kalau dalam bahasa sini itu mereka nyebut sisir ya. Sisir itu mereka panggil sikat. Oke. Kalian pernah salah paham juga nggak waktu pertama kali datang ke Malaysia? Tulis dong di kolom komentar yang menurut kalian paling lucu. Nah, itulah beberapa cerita dari pengalaman orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Dari segi biaya hidup antara Indonesia dan Malaysia, menurut mbaknya, kalau biaya hidup di Malaysia itu lebih murah ya. Yang mahal itu gaya hidupnya. Sangat setuju, Mbak. Jadi apabila kita bekerja di negara tetangga ini, kalau dibilang biaya hidupnya mahal, itu sebenarnya juga agak salah ya. Kalau kita makan sederhana, kemudian untuk perbelanjaan 1 bulannya itu nggak mahal-mahal amat kok. Masih bisa untuk menyimpan uang dan menabung. Yang mahal itu kadang-kadang gaya hidup. Saya sangat setuju sekali apa yang diungkapkan oleh mbaknya. Kemudian yang membuat saya terkejut ya. Yang membuat saya terkejut ternyata student internasional, termasuk student daripada Indonesia, kalau naik transportasi umum Malaysia mendapat diskon 50%. Keren ya, negara tetangga kita yang satu ini yaitu Malaysia. Kemudian soal fasilitas kita juga bisa melihat sendiri
fasilitas yang didapatkan oleh mbaknya ketika bekerja di kilang juga cukup sangat bagus, bahkan semuanya serba auto, hingga orang Indonesia kalau kali pertama datang ke Malaysia pasti akan dibuat terkejut dengan perbedaan bahasanya. Ya meskipun kadang-kadang bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu Malaysia ini memiliki kata yang sama, tapi kadang-kadang maknanya berbeda. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Bagaimana cerita pengalaman orang Indonesia ketika kali pertama merantau di Malaysia. Bagaimana respon orang-orang di Malaysia. Sering kita melihat ya, oh orang-orang Malaysia itu sombong di media-media sosial, kemudian memberitakan hal tersebut seolah-olah kalau orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini sering dipandang sebelah mata, sering direndahkan, padahal enggak seperti itu sahabatku semua. Saya bekerja di sini, orang-orang di sini seperti saudara sendiri, seperti tetangga sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh orang Malaysia itu sombong-sombong, apakah kalian pernah ke Malaysia? Belum kan? Oke, langsung kita simak dan kita reaction videonya. Pengalaman orang Indonesia ketika kali pertama bekerja di Malaysia. Assalamualaikum Indonesia dan Malaysia. Tak semua orang berani mengambil Waalaikumsalam, Mas. besar dalam hidupnya. Tetapi aku sebagai seorang anak kampung berani mengambil keputusan besar untuk mencari rezeki di negara Malaysia. Inilah kisah nyata aku kerja di Malaysia pertama kali. Jadi pertama kali aku kerja ke Malaysia itu tahun 2017 bulan 7. Waktu itu aku mendapatkan gaji yang kecil. Kemudian seiring berjalannya waktu gaji semakin naik sehingga 1.300. Waktu itu kerajaan Malaysia yang buat aturan. Sedangkan sekarang kerajaan Malaysia buat aturan untuk gaji TKI 1.700. Jadi dari 1.300 waktu itu sampai sekarang 1.700. Dan biasanya gaji ini akan naik setiap tahunnya teman-teman. Jadi untuk warga Indonesia yang kerja di Malaysia jadi lebih untung karena gaji semakin naik setiap tahunnya. Jadi teman-teman, waktu sekolah SMA itu aku mendaftar SBMPTN, kuliah yang beasiswa kerajaan yang bayar. Tetapi waktu itu saya ada dua planning. Jika saya tidak lulus SBMPTN maka saya akan kerja di Malaysia. Dan ternyata saya tidak lulus SBMPTN, walaupun sedih tapi mengingat ekonomi keluarga saya pun waktu itu sangat-sangat kurang. Jadi saya kalau saya kuliah nanti orang tua saya jadi terbeban. Jadi saya kasihan banget kepada orang tua. Jadi saya tidak mau menyusahkan mereka dan saya akhirnya berangkat kerja ke Malaysia ikut dengan saudara. Rasa takut dan harapan saat pertama kali kerja di Malaysia itu ialah karena baru tamat SMA kemudian terus merantau jauh dari keluarga. Jadi rasanya itu kayak gimana gitu, kayak ikhlas aja, ridho aja, jalani aja, tidak ada yang kayak gimana histeris segala macam, nggak ada. Ya follow aja step by step kehidupan di hari pertama, kedua, ketiga sampai saya pulang ke Indonesia. Harapannya waktu itu saya dapat kumpulkan uang untuk beli ladang, untuk bantu orang tua sudah pasti karena kewajiban saya sebagai seorang anak laki-laki kan, bantu-bantu keluarga dan juga beli keperluan saya sendiri juga. Tantangan pertama waktu kerja di Malaysia itu ialah yang paling pertama kali karena kita bekerja di Malaysia, walaupun bahasa kita hampir sama, bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu di Malaysia, tetapi tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita tengok. Betul sekali Mas. Dekat film Upin Ipin, dekat TV, enggak seperti itu teman-teman. Ternyata di Malaysia ada logat-logat setiap orang ataupun setiap daerah. Contoh macam kita ngomong bahasa Indonesia di Medan, di Jakarta kan beda. Kalau di Medan kan cantik kali, betul aja kau, masa gitu. Kalau di Malaysia, kalau di Jakarta kan kayak gue nggak apa-apa, lo kenapa gitu-gitu aja, nggak apa-apa dong, cantik banget sih, itu Jakarta. Jadi di Malaysia pun juga gitu, dia orang ada logat di KL, bahasa Melayu logat di Kelantan,
Trengganu, ke Betul, Mas. Johor, di Sarawak, Sabah, dan lain-lainnya. Mereka juga ada bahasa, ada logat sendiri. Jadi cara ngomong mereka pun berbeza-beza. Dan bahkan mereka juga ada bahasa daerah. Ray sangat-sangat terkejut karena yang kita ketahui di Indonesia banyak banget beribu-ribu bahasa dan daerah suku bangsa. Tetapi di Malaysia pun juga ada bangsa-bangsa, suku-suku daerah, bahasa-bahasa daerah. Betul. Dan tradisi-tradisi daerah juga. Kalau pikirkan di Malaysia hanya ada bahasa Malaysia aja gitu, rupanya enggak. Di Malaysia ada bahasa-bahasa daerah, terutama karena orang kerja dekat Semenanjung, dekat dengan KL juga, yaitu di Selangor Puchong. Banyak orang Kelantan, jadi Kelantan itu ialah bahasa yang paling pertama, maksud saya bahasa daerah di Malaysia yang paling pertama yang saya kenal. Kemudian kedua, mereka kaget dengan kebudayaan dan sistem kerja di sana. Jadi di Malaysia ini sistem kerja itu sangat-sangat ada aturan yang harus dipatuhi. Kita tidak boleh melanggar hukum tersebut, peraturan tersebut, karena polisi di Malaysia dia akan ronda-ronda. Walaupun waktu mereka jadi kedai, dia akan datang ke kedai-kedai meronda. Dia akan cek termasuk sijil, surat-surat kedai kita. Bahkan kita kalau menjual minyak makan dan pun harus ada izin. Kita nggak bisa jualan minyak ke Indonesia, jual minyak dalam botol-botol tuh nggak boleh, karena udah ada tempat dia sel ataupun Petronas. Kalau di Indonesia macam Pertamina gitu, langsung situ, dan harganya murah. Kalaupun kita mau beli botol besar gitu atau mau beli banyak gitu, dia kalau nggak salah ada surat-surat yang harus kita buat dulu supaya resmi kan. Kemudian kebudayaan sana tuh berbeda dengan Indonesia, di mana di sana itu tidak boleh yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Mereka tertib dengan aturan mereka. Nggak bisa kalau di Indonesia kan di Malaysia nggak bisa, aturannya sangat-sangat dijunjung tinggi. Kita nggak bisa sembarangan. Contoh macam mereka dari Malaysia kan, orang Malaysia itu kalau mau bayar di counter dia beratur tuh, tanpa disuruh dia beratur. Sedangkan waktu itu ada orang-orang bahkan nyelek-nyelek kalau membayar tidak mengikuti aturan. Bukan Roy menjelek-jelekan, ini pengalaman Roy ya, bukan Roy menjelek-jelekan. Namanya juga manusia ada kesilapan, dan yalah manusia ada kesilapan. Betul, Mas. Kan? Jadi mau gimana lagi gitu. Pokoknya pengalaman Roy itu orang Malaysia tanpa disuruh-suruh dia beratur, dia tertib, dia nggak bisa suka-suka hati, dia tertib. Yang ketiga ialah rindu kampung halaman. Ini sudah pasti teman-teman, dimana kampung ini setiap tahun berubah. Ada yang dulu tanah kosong, sekarang malah jadi rumah, dulu ladang, sekarang jadi rumah. Pokoknya suasana kampung udah berubah, terutama kalau kita raya itu rindu banget suasana kampung. Kemudian kalau masalah kerja, namanya kerja pasti capek ya teman-teman. Artis aja pun walaupun nyanyi di TV ataupun jadi menjadi TV, jadi host pun juga capek. Kerja kantoran pun dulu gini pun juga capek teman-teman. Jadi semua pekerjaan itu capek. Cuman kita harus bersyukur dan pinter-pinter mengatur pekerjaan kita supaya nggak capek banget, down. Kita harus ada refleksing ke diri sendiri juga, menghibur diri sendiri, titik balik dan semangat baru. Jadi teman-teman, seiring berjalannya waktu, saya udah mulai sedikit-sedikit belajar bahasa Malaysia, bagaimana cara mereka orang Malaysia beli barang, bertanya, ngobrol dan lain-lain. Bahkan bagaimana orang Malaysia marah kita tahu. Kemudian sedikit-sedikit juga belajar bahasa daerah Kelantan. Kemudian uang gaji saya semakin lama makin naik dan cukup untuk membantu keluarga di rumah dan juga menabung untuk membeli tanah yang saya impikan. Nah, contoh bahasa Kelantan tuh kayak gini teman-teman. Kawe suka kecek kelate, tapi kawe tak pandai mana pun. Kawe suka makan nasi kelate, sebab kelate banyak niago-niago tapi jale, niago nasi dage, kue lepak tike. Kalau boleh poso ke banyak betul orang kelate niago tapi jale, niago bazar, macam-macam kue. Masnya pandai sangat ya. Kawe suka sungguh-sungguh makan cakap Kelantan. Sedap. Kawe suka makan budu, tapi kalau kawe makan budu, kawe kena letak 5 nipis, letak lada merah, letak pauh muda, dengel, letak durian, baru sedap. Oke, jadi pesan Ray untuk TKI yang ada di Malaysia dan TKI dimanapun berada, kerja di luar negeri itu bukanlah hal yang mudah.
Tetapi kalau kita kuat, Setuju. jujur, dan rajin, insya Allah rezeki itu ada. Dan jangan lupa bekerja sambil berdoa, dan jangan lupa juga niat kita bekerja itu untuk membahagiakan keluarga dan juga mengumpulkan uang untuk Betul, Mas. impian kita. Oke teman-teman, itulah kisah nyataku. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga jadi semangat juga untuk diri saya dan kalian semua yang mau bekerja ataupun yang sedang bekerja di Malaysia. Itulah pengalaman cerita orang Indonesia pertama kali kerja di Malaysia. Yang pertama-tama mungkin masnya juga agak terkendala bahasa, ya karena kita tahu sendiri sahabat-sahabatku semua, Malaysia itu punya banyak negeri atau banyak daerah yang dimana setiap negeri tersebut memiliki logat bahasa yang berbeda-beda. Sama dengan di Indonesia, misal kata kita pergi ke Jawa Barat, logat bahasanya juga sudah berbeda, tidak seperti di Jawa Tengah. Kemudian dari segi soal kedisiplinan, masnya dibuat kagum dengan bagaimana warga Malaysia dalam disiplin beratur. Misal kata tengah suasana ramai, mereka ini beratur. Ini bukan istilahnya di Indonesia tidak ada orang yang beratur ya sahabat-sahabatku semua. Tapi kita di sini ingin berbicara hal-hal yang positif dari negara tetangga kita mungkin yang perlu kita contohi juga. Kemudian dari segi soal gaji yang dimana masnya dulu 2017 gajinya sekitar 4 juta lebih, tapi sekarang sudah naik sekitar 6 jutaan, dan beliau pun juga sangat bersyukur ya, dari hasil kerja di Malaysia bisa untuk membeli tanah, untuk membahagiakan orang tua di kampung halaman. Nah, ini untuk orang-orang yang kadang-kadang meremehkan yang kerja di Malaysia. Faktanya negara tetangga kita ini juga sangat luar biasa ya, tentunya bisa memberikan lowongan pekerjaan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Patutnya kan kita juga harus bersyukur ya kan, karena kita negara bertetangga. Stop untuk membuat video-video yang kadang-kadang itu video hoax. Oh, tanpa TKI Malaysia nggak bisa apa-apa. Janganlah kita sampai menyombongkan diri seperti itu sahabat-sahabatku semua. Indonesia dan Malaysia itu negara yang bersahabat sangat baik. Jadi pada intinya apabila ada TKI yang bekerja di Malaysia, doakan dan mudah-mudahan mereka sukses dan berjaya. Amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan videonya juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya video ini bermanfaat, silakan sebarkan dan jangan lupa subscribe, like, komen untuk sahabat-sahabatku semua.